Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sabda dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Para sahabat bertanya kepada beliau Kanjeng Nabi, manusia itu bisa masuk surga apakah karena amalnya? Maka beliau Kanjeng Nabi menjawab, memberikan penjelasan, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Tidaklah ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga oleh karena amalnya. Ini jawaban dawuh dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas para sahabat itu bertanya, bagaimana dengan panjenengan ya Rasulullah? Apakah engkau juga demikian? Masuk ke dalam surga juga bukan karena amalnya. Beliau Kanjeng Nabi pun menjelaskan, wala ana illa birahmatin minallahi ta'ala. Tidak pula dengan diriku. Maksudnya aku pun bisa masuk ke dalam surga bukan karena amalnya. Illa birahmatin minallah. Aku masuk ke dalam surga itu semata-mata karena rahmat dari Gusti Allah. Dalam hadis tersebut juga diperlengkap, diperjelas, wala yajiruhu minan nar, dan tidaklah pula seseorang itu selamat dari siksa neraka oleh disebabkan karena amalnya. Itu tidak. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri pun masuk ke dalam surga juga bukan karena amalnya, tapi melainkan semata-mata karena rahmat dari Gusti Allah. Ikulah. Dalam hadis ini sangatlah jelas seseorang itu dari umat manusia
sampai bisa masuk ke dalam surga adalah bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dari Gusti Allah. Ini mohon dipahami, karena digelarnya tauhid pada zaman ini semata-mata untuk menyadarkan umat kembali pada kesadaran bertuhan. Iki maksudnya digelarnya ilmu tauhid untuk mengajak umat menjadi umat yang berkesadaran dalam bertuhan. Jadi tidak mengandal-andalkan amalnya, tapi sertailah berharap rahmat kasih sayang Gusti Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan tentang rahmat. Di antaranya adalah siapa orang-orang yang dekat dengan rahmat Allah, siapa yang sangat dekat dengan kawelasane Gusti Allah, kasih sayang Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, kawelasane Gusti Allah itu sangatlah dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus, muhsinin, jamak, orang-orang yang bagus. Siapa muhsinin ini yang disebut muhsin? Muhsin adalah seseorang yang dalam makomnya taat kepada Allah sudah menduduki makomul ihsan. Apa ihsan itu? Dawuhnya sabda dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta budallaha ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yaraka. Apa ihsan itu? Adalah menghadaplah, menyembahlah kepada Allah seakan-akan dirimu itu melihat Allah. Maka apabila dirimu tidaklah bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihat dirimu. Inilah yang dimaksud dengan ihsan, yang pada kesimpulan adalah hidupnya rasa kesadaran dalam bertuhan. Jiwa itu sadar, jiwa itu bangkit.
apa? Menghadirkan Allah di dalam rasa, seakan-akan melihat Allah. Tapi karena saking tebalnya hijab, mata hatinya tertutup oleh tebalnya hijab, maka tidak bisa melihat Allah. Andaikan demikian, maka yen gak iso eruh marang Gusti Allah, yo sadarlah bahwa sesungguhnya Allah itu melihat dirimu. Wis kono karek endi sing iso roh Allah gak iso, rumangsa dipirsani Allah ya gak iso. Lah ini belum bisa dikatakan masuk dalam maqamul ihsan. Sedangkan tadi yang dikatakan muhsinin adalah orang-orang yang betul-betul telah ihsan, sadar dalam bertuhan. Kalau orang-orang yang percaya yang disebut iman, ketika iman itu betul-betul imanul haq, tidak ada keimanan terhadap selainnya Allah dan hanya beriman kepada Allah, inilah yang disebut mukminin. Mukmin. Kalau yang ihsan, muhsinin. Dan apabila dari ihsan iman kok dijalankan dalam perilaku dohir, yaitu ibadah syariat, dalam hal ini di dalam agama Islam, maka seseorang itu disebut muslim ataupun muslimin. Ngaten. Oh, kembali lagi. Dan kebanyakan umat itu beribadah ataupun taat kepada Allah hanya dengan mengandalkan amalnya, tetanggenan marang amale. Min alamatil iktimadi ngalal amalil jawarih. Tanda-tanda daripada seseorang yang mengandalkan amalnya, dalam hal ini adalah amal jawarih, amal dohir, perilaku syariat, karena kurangnya berharap rahmat terhadap Gusti Allah. Berharap rahmatnya itu kurang. Nah, berharap rahmat inilah roja, duweni pengarep-arep terhadap rahmate Gusti Allah. Jadi gak ngendel-ngendelake, gantungake marang amale. Kenapa? Lah iya, seseorang tidak akan bisa beramal apapun tanpa pertolongan dari Gusti Allah. Yen gak ngaji tauhid, yo sampai bongkok, ngendel-ngendelake amale, telah merasa cukup
dengan ibadahnya, telah merasa cukup dengan amalnya. Dikire wis dino-dino, tadarus Quran yo dino-dino, jamaah yo wis dino-dino, zakat yo wis, sholat yo wis, puasa yo wis, haji yo wis bolak-balik. Merasa cukup. Iki loh yang dimaksud ya tamidu 'alaiha fi dukhulil jannah wa tana'umi fiha wan najati min adabillahi ta'ala. Orang-orang yang beribadah jawari dohir dalam hal ini di syariat, nuwun sewu ngapunten, mohon maaf, kebanyakan mengandalkan amal itu. Dengan amal itu mereka berpikir akan bisa masuk surga dan akan mendapatkan kenikmatan di dalam surga dan akan selamat dari siksa api neraka. Iki dicacat, ini kuranglah tepat, tidak baik. Nopo wanasi'um mirru'yatin nafsi wa nisbatul a'mal ilaiha. Orang-orang yang dalam bertaat beramal lah kok ngendel-ngendelake amale tanpa berharap rahmat kasih sayang Allah. Ini disebabkan karena melihat dirinya bisa beramal. Iku goro-gorone iku mulakno yen wis kedisiten rumangsa alim, rumangsa pinter, rumangsa bener, iki wis angel. Sibuk menyalahkan orang lain, menghakimi, menjustis amal orang lain, karena melihat dirinya adalah telah cukup dengan amalnya. Padahal nuwun sewu, Al-Quran sudah menjelaskan. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat seluruh alam. Jadi diutusnya beliau Kanjeng Nabi sebagai rahmatan lil alamin, untuk kasih sayang seluruh alam, alam manusia, alam semesta, alam benda, alam hewan. Apapun yang disebut alam, itulah Kanjeng Nabi diperintahkan untuk rahmatan lil alamin. Maka rahmat inilah sangat dekat dengan orang-orang yang muhsin, yang baik. Kebaikan
yang dalam maqamul ihsan ini orangnya disebut muhsin, ini benar-benar kebaikan yang asli, murni, kebaikan dari Gusti Allah. Beliau-beliau yang sudah duduk di maqam ihsan tidaklah akan pernah merasa dirinya bisa berbuat baik, tapi beliau sadar dirinya hanya diperjalankan oleh Allah dengan kebaikan Allah itu sendiri. Itulah maksudnya, itu muhsin. Nah, untuk mencapai makom ihsan ini, prayogine haruslah dari muraqabah. Muraqabah iku artine nginjen-nginjen. Apa nginjen-nginjen? Ngintip-ngintip. Nginjen-nginjen iku lah. Mengawasi. Apa yang diawasi? Mengawasinya dengan rasa. Satu di antaranya adalah muraqabatul ahadiyah. Yang kedua adalah muraqabatul aqrabiyah. Yang ketiga adalah muraqabatul ma'niyah. Kalau saya jelaskan semua, kurang lebih bab muraqabah itu ada 20 macam muraqabah yang akan saya urai secara garis besar 3 saja. Yang pertama, muraqabatul ahadiyah. Kita harus sadar, nginjen-nginjen, mengawasi dengan rasa sadar sesadar-sadarnya bahwasanya Allah itu ahad. Menyadari, memahami, merasakan, menyaksikan Allah itu ahad, ini membutuhkan jiwa yang sadar dalam bertuhan. Maka dari itu digelarnya tauhid oleh Allah untuk mengajak umat kembali sadar apa mengesahkan Allah. Bukan berarti Allah tidak esa. Allah itu esa, tunggal, ahad. Dengan ilmu tauhid ini untuk manunggalake rasa sambung menyang Gusti Allah. Bukan berarti si hamba itu menyatu dengan Tuhan, bukan. Bukan yang seperti mereka sangka dalam wahdatul wujud ataupun Syekh Siti Jenar, menyatunya makhluk dengan Sang Kholik, menyatunya hamba dengan Tuhan. Bukan demikian. Yang dimaksud manunggalake rasa, pangrasaning rasa dateng Gusti Allah. Iku sudah tercantum, termaktub dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha itu nafi, berarti menafikan apapun selain Allah. Illallah itu dinamakan isbat, menetapkan Allah sebagai Tuhannya. Tetapkan. Berarti apa?
mentauhidkan, mengesahkan. Selainnya Allah dinafikan dan menetapkan Allah, tunggalnya Allah, ahadnya Allah, esaknya Allah dalam rasamu. Kowe jek kurang paham. Ngeten, fanakan apapun selain Allah dalam rasamu. Kosongkan apapun perkara-perkara selain Allah dalam hatimu, dalam jiwamu, dalam pikiranmu, dalam gerak diamu, dalam pandanganmu, dalam pendengaranmu, dalam ucapanmu, dan lain sebagainya. Fanakan, kosongkan, iku maksudi manunggaling rasa. Mboten ateges awak iki ngaku dadi Gusti Allah. Mboten. Ini kan pembelokan doktrin, pembelokan tentang wahdatul wujud yang telah disebarluaskan untuk membunuh faham tauhid. Bayangno, lah negara Indonesia saja itu berdasarkan Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Iku lho. Itu muraqabatul ahadiyah. Yang kedua, muraqabatul aqrabiyah. Apa? Allah iku parek dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jikalau hambaku ada yang bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah, aku sangatlah dekat. Iku lho pernyataane Gusti Allah. Aku iku warek, dekat, cerah. Yen wis paham iki teng tauhid iki, Allah itu dekat, sangat dekat. Awakmu gak perlu dekat, Bu. Allah dhewe wis parek. Tapi dekatnya Allah tidak berjarak. Jauh tidak berjarak. Dekat tidak bersentuh. Itulah bangsa maknawi, bangsa rasa pun itu tidak paham. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami, kata Allah, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Ulo dirasakno. Itu masih kurang paham. Maka masuklah ke dalam muraqabatul ma'iyah. Apa? Allah menyatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersamamu, barengi, yo bareng, boten pisah. Tapi awakmu sing jaluk pegatan naik, lari dari Allah. Maka di ayat lain diperintah, fafirru ilallah, cepat-cepatlah
berlarilah, kembalilah kepada Allah. Ndang-ndang ngaten pun Allah iku barengi yen sadar iso dirasakno. Lah iku umpama mata ini bisa berkedip, bayangno yen gak iso kedip iku bareng. Nafas ini keluar masuk yang barengi. Tangan ini bisa bergerak, kaki ini bisa berjalan, diri ini bisa berdiri, duduk, berbaring, bahkan di dalam sholat berdiri, rukuk, sujud, duduk, ikulah rasakno iki. Kula nuwun sewu ngapunten, mohon maaf, dalam satu makalah disebutkan tentang perihal sejatine sholat. Apa dalam makalah itu yang disebutkan? Wa'lam anna kulla sholatin la tanha sahibaha. Tidaklah itu dikatakan sholat. Sesungguhnya sholat itu bagi pelaku sholat, apabila la tanha sahibaha, tidak bisa mencegah nganil fahsa iwal munkar, la tusamma sholatan, itu bukan dinamakan sholat. Iki sejatine sholat 5 waktu wajib, jamaah ya wajib, tapi masih belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu bukan dinamakan orang yang telah sholat. Ini ada kaitannya dengan muhsinin tadi. Orang yang baik. Orang yang baik itu orang yang dekat dengan rahmat Allah. Mula apa? Sholat sendiri, perbuatan sendiri, dipisah-pisah. Seharusnya digabung. Sholat didekno, didirikan, dijalankan bahasa syariatnya, akhlaknya juga ditegakkan. Tegakkan apa dalam perilaku akhlak? Cegahlah perbuatan keji dan mungkar. Contoh, perbuatan yang buruk oleh jasad, umpama ngapunten nuwun sewu, umpama sudah menjalankan sholat, ya jangan mencuri. Sudah menjalankan sholat, ya jangan memukul orang. Ojo ngijoli sandal, ojo napuk wong. Sudah menjalankan sholat, ya jangan marah-marah. Sudah menjalankan sholat, ya jangan sombong, jangan riak, jangan pendengki. Nah ini roto-roto gak urusan ambek perilaku. Sing penting wis sholat, wis nggugurake kewajiban. Nuwun sewu ngapunten, mohon maaf yen icik koyo ngono wae kok katekanan bongkok.
yang dilakukan selama ini adalah sia-sia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya di dalam dunia, tapi mereka telah mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Iku lho rumongsone sampun berbuat baik, pada itu sia-sia. Lo gak sia-sia piye? Sholatnya tidak berbuah. Kenapa? Karena tidaklah mengerti dalam ketauhidan, tetap mengandalkan amalnya itu. Dan dalam makalah disebutkan al-a'malu suwarun qaimatun, seluruh amal-amal itu ketika tidak disertai dengan ruhnya amal, yaitu ikhlas, laksana hanya saja seperti patung yang berdiri. Ikulah patung ngadeg, fala naf'a biha, tidak bermanfaat apapun, tapi anjene ngengkelan. Lebih baik sholat walaupun hatinya kemana-mana daripada kemana-mana tidak sholat. Ngaten niku nggih monggo, boten nopo. Karena orang yang telah merasa cukup dengan amalnya itu sulit untuk menerima tauhid. Karena tauhid inilah yang akan menghidupkan segala apapun ibadah. Gerak-gerik perilaku ibadah itu bisa ada ruhnya ketika telah betul-betul manunggalake rasa dhateng Gusti Allah. Iku maksudnya. Saya teruskan. Dalam muraqabah tadi, muraqabatul ahadiyah, muraqabatul aqrabiyah, muraqabatul ma'iyah. Kalau ini sudah dalam proses muraqabah yang tadi saya jelaskan, bisa masuk ke dalam maqamul ihsan. Di maqam ihsan inilah seseorang akan dibukakan kesadaran, sudah bisa menafikan apapun perkara-perkara selain Allah, sudah bisa mematikan keakuan diri. Mutu qabla an tamutu, matikan dirimu sebelum matinya dirimu. Ini maksudnya matikanlah keakuan dirimu. Apa sih keakuan dirimu? Yo ngaku-ngaku. Ngaku apa? Yo oke. Kebak. Ngaku sugih, matikan.
ngaku alim, matikan. Ngaku pinter, ngaku bener, ngaku duwe iki, duwe iko, iso iki, iso iko, matikan. Yen iku gurung dipateni sampai bongkok, gak iso ngraosake menghadirkan Allah di dalam rasa, tidak bisa. Padahal nuwun sewu ya rek, nuwun sewu. Yen wis iso mematikan keakuan diri, wis ta enak, los, hatimu akan penuh dengan nur makrifat, cahaya makrifat. Sitok-tok gak paham, buaan egomu iku buaan. Awasi opo wae ketika perilakumu ataupun kebaikanmu ataupun seluruh amal ibadahmu kok ada rasa ingin dilihat orang, ingin validasi, diakui oleh orang ataupun makhluk, buang. Gawe bagus titik wis kudu menungso roh kabeh. Kalau aku adalah pejuang, buangan. Kayak apa? Rahasiakan hubunganmu kepada makhluk dan hanya tersambung kepada Gusti Allah. Rahasiakan kebaikan itu hanya untuk Allah. Jangan sampai bocor. Nah inilah orang-orang yang belum bisa membunuh egonya. Setiap hari yang datang itu adalah kegelapan. Masalah baik di dalam pekerjaan, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pergaulan, di dalam persahabatan, bahkan di dalam keagamaan. Orang-orang yang masih belum bisa membunuh egonya. Orang-orang yang semacam ini akan terlempar dari wilayah kesucian Allah. Tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa mendekat. Saksikan hari ini. Saksikan. Pinter titik langsung menghakimi, membuli, mengkafirkan, sesat, kafir, musyrik, apa maneh murtad, khurafat, hadu, macam-macam. Bagi orang-orang yang telah makrifat tidak boleh membalas. Tidak boleh. Bah diomong ya opo, terimanan. Sebab ini adalah sunatullah. Perjalanan yang harus dilalui. Diomong gak terima, balas gak perlu. Kulo pesen saestu. Ketika ada yang membuli, mengatakan ini dan itu, biarlah, tidak apa-apa. Jangan membalas.
dibenci, ya jangan membalas benci. Dihujat, janganlah membalas menghujat. Loh kok ngoten Gus? Langgi. Apa yang menjadikan kita tidak boleh membalas? Ya katanya bertauhid. Apa oyo gak percaya marang Allah? Kalau kita masih mau membalas, berarti curiga terhadap Allah. Ya nanti Gusti Allah dewe. Kate bales kate gak. Itu hak Allah. Wajiban kita di sini maksudnya kami, saya hanya menyampaikan. Tidak ada tendensi apapun dan tidak butuh validasi apapun. Diterima, ya monggo. Ditolak, ya monggo. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami, ya amal kami. Bagiku, ya amalku. Bagimu, ya amalmu. Aku gak ditakoki tentang amalmu. Kamu juga gak akan ditanya tentang amalku. Nafsi, nafsi. Jadi sekali lagi, saya hanya menyampaikan. Tidak ada urusan ketika diterima ataupun ditolak. Tugas saya hanya menyampaikan. Saya telah selesai dengan urusan makhluk. Tidak ada kepentingan. Terus bagaimana agar kita sebagai si salik bisa sampai makom ihsan? Maka di sini telah diajarkan, dibimbing, dituntun dengan proses masing-masing tingkatan. Yang salah satunya adalah melalui zikir dan khalwat. Ini juga ada makolahnya. Dalam hadis disebutkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah bertanya kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang thariqah. Bukan thariqah mutabarok warobito. Saya tidak membahas itu. Karena kalau membahas itu, namanya saja itu banyak. Seluruh dunia, kurang lebih dalam 5 benua di beberapa negara, itu nama thariqah itu lebih dari 40 macam thariqah. Saya tidak membahas itu. Yang saya terangkan thariqah yang dipertanyakan oleh beliau Sayyidina Ali kepada beliau Kanjeng Nabi. Apa yang dipertanyakan? Sayyidina Ali matur, ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuqi ilallah wa ashadiha ala ibadihi wafdoliha mindallahi ta'ala. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku thariqah apa
jalan apa yang paling dekat-dekatnya jalan menuju Allah? Jalan apa, thariqah apakah yang paling mudah atas hambanya Allah ini? Dan thariqah apa, jalan apa ya Rasulullah yang paling seutama-utamanya thariqah jalan? Maka beliau Kanjeng Nabi menjawab, ya Aliyu alaika bimudawwamati zikrillahi ta'ala fil holawati. Wahai Ali, tetapkan atas dirimu untuk selalu berzikir kepada Allah di dalam bermacam-macam holawat. Iki lho dawuhe Kanjeng Nabi, zikir di dalam holwat. Ini yang saya ajarkan di sini. Holwatnya jasad, holwatnya hati, holwatnya ruh. Jasad, hati, ruh, itulah yang ada pada dirimu. Maka jasadnya bersyariat, yaitu Islam, hatinya iman, dan ruhnya ihsan. Ini ada tuntunan dan bimbingannya masing-masing sesuai tingkatannya. Lantas tujuan daripada zikir dan kholwat itu apa? Untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran, penyakit-penyakit yang menjadikan gelapnya hati itu. Maka di makalah pun disebutkan. Apa makalahnya? Arba'atun tu'inuka ngala jalai qalbika kasratu dzikri walusumus sumti wal khalwatu wakilatul mat'ami wal masrobi. Ada 4 cara untuk bersiake hati. Siji, kasratu dzikri, memperbanyak zikir. Yang kedua, walusumus sumti, irit bicara, banyak diam. Toh kalaupun berbicara yang bermanfaat, jangan yang mudorot. Yang ketiga, wal khalwatu, dengan cara khalwat. Yang keempat, wakilatul mat'ami wal masrobi, sedikit makan dan sedikit minum. Ini diantara 4 macam cara bersiake hati. Apa maksudnya atine iku dibersihin? Iki istilahnya dengan adanya proses suluk. Suluk itu si salik yang bersuluk. Apa suluk itu? Ini prosesnya dari taholi. Wa'lam anna taholi anir rodaili wa tahali bil fadaili wa huwa haqiqatus suluki. Dan ketahuilah, sesungguhnya taholi itu adalah membersihkan hati anir rodaili, dari kotoran-kotoran. Wattahali bil fadaili, dan tahali itu adalah menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang utama, akhlak-akhlak yang
minal nopo madmumah ilal mahmudah, dari akhlak yang buruk menuju ke akhlak yang baik. Wa huwa hakikatus suluki, itulah hakikatnya suluk. Tahali nuju marang tajati. Yen gurung iso melakukan proses taholi dan tahali ini, jangan berharap akan bisa usul sampai kepada Allah. Ini proses wasilun, proses sisalik murid yang dibimbing mursyid dalam bersuluk itu. Prosesnya dinamakan proses wasilun ataupun kasbiyun dengan dzikir dan kholwat bagi si murid, yaitu si salik. Prosesnya disebut suluk. Suluk itu adalah proses taholi dan tahali, agar si murid itu nanti menjadi murad. Murad itu adalah murid yang dikehendaki oleh Allah, maka namanya murad. Murid murad, maka nanti si murid itu wirid, sebab adanya warid. Tambah ngelu suwe-suwe Gus ngaji ambek kon iku. Iki cocok logi. Gatuk napa kowe? Mboten. Wonten makalah sedaya. Lah jere sing ditakokno dalil, ditakokno hujah iku lho. Hujah. Terus dalam proses suluk itu yang tadi saya katakan si salik ataupun si murid, ini proses wasilun kasbiyun, dari bawah naik. Kalau diilustrasikan dari bawah naik, jahar, nafi isbat, siri, ofi, sirul asror, makomul fana, makomul bako, makomul jami, sakti turute. Tapi apabila Allah menghendaki, ada proses yang namanya wahbiyun, langsung ditarik oleh Allah, diputus dari seluruh makhluk. Si hamba ini menjadi majdubun, orang-orang yang jadab, gendang ambek Gusti Allah. Dan orang yang jadab ini tidak diizinkan untuk mengajar terhadap umat. Tidak. Yang ditugaskan adalah yang dari proses si salib, si murid dalam bersuluk, sampai nanti di puncaknya makrifat, apabila dikehendaki oleh Allah akan diturunkan lagi dengan safarut taruki untuk menyampaikan tauhid kepada umat. Mula apa? Baik yang wasilun kasbiyun ataupun wahbiyun dan majdubun, sama-sama wusul sampai makrifat kepada Gusti Allah. Tapi yang paling utama, walaupun semuanya utama, adalah yang dari jalur proses wasilun. Karena bagaimana si murid itu telah melalui berbagai macam rintangan, jatuh bangun, biar
dapat. Maka ketika sudah bisa fana, sudah bisa melepaskan segala keakuan diri, yang ada hanya Allah, yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah, maka si murid ini akan menjadi murad dikersakake dening Gusti Allah, menjadi kekasih Gusti Allah. Tapi yo iku rek ujiane yo oke, yo gede, yo gak mari-mari. Sebab apa Allah mendatangkan ujian itu? Untuk memutuskan segala apapun, sehingga dirimu merasa lemah. Setelah sadar dirimu lemah, la haula wala, maka akan bersandar kepada Allah. Illa billah, hanya pertolongan Gusti Allah. Dan Allah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.